Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati ayah, bunda, wali santri SMP IT Nurul Islam Tengaran. Yang kami hormati segenap ustadz dan ustadzah dan seluruh pegawai SMP IT Nurul Islam Tengaran dan anak-anakku semuanya yang saat ini ada di rumah bersama ayah dan bunda yang ustadz banggakan, yang ustadz sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz dan ustadzah semuanya senantiasa mendoakan kalian semoga menjadi anak-anak yang ahlul ibadah, ahlul Quran, ahlul kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Marilah anakku semuanya dan ayah bunda semuanya, kita tidak henti-hentinya memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Nikmat Islam, nikmat iman, mari kita jaga dan senantiasa kita tingkatkan. Dan yang tentu yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat ini adalah nikmat kesehatan. Semoga kita semuanya terhindar dari mara bahaya COVID-19. Semoga dengan rasa syukur itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah kenikmatan-kenikmatan kepada kita semuanya berupa keberkahan, kebahagiaan hidup fid dunya hatal akhirah. Salam dan salam kita aturkan kepada teladan kita, idola kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Mari kita teladani beliau, anak-anak semuanya, baik dalam ucapan kita, perbuatan kita, semangat kita dalam menuntut ilmu, semangat kita dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kelak di akhirat kita semuanya termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini Ustadz Narto mewakili semuanya tentunya di keluarga besar SMP IT Nurul Islam Tengaran mengucapkan selamat bertemu kembali anak-anak semuanya setelah satu pekan ini tidak bisa bertatap muka ya, kalian semuanya bersama dengan ayah bunda atau mungkin sebagian ada yang bersama dengan neneknya, kakaknya yang karena tidak sempat untuk kembali ke rumahnya, yang terutama yang di luar Jawa ya, sebagian ada yang harus di rumah saudara-saudaranya terdekat. Semuanya bagaimana kabarnya? Baik-baik ya, alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anakku semuanya, kita semuanya atau kalian sudah mengikuti satu kegiatan belajar mengajar yang dimulai di bulan Juli sampai dengan di bulan Desember ya, sampai dengan awal Desember. Dan di awal Desember itu kalian mengikuti kegiatan penilaian akhir sekolah. Sebelumnya di bulan Oktober awal itu ada penilaian tengah semester itu ya. Nah, evaluasi kognitif itu ada hal yang formal yang harus kita laksanakan sebagai sarana acuan kita ya, sejauh mana kita menguasai materi yang sifatnya kognitif tentunya yang sudah disampaikan oleh ustadz dan ustadzah. Nah, tentu evaluasi ini juga untuk Bapak Ibu guru semuanya ya. Tidak hanya kepada kalian ya.
Tentu mungkin kalau banyak dalam satu kelas itu banyak yang kurang, ya tentu Ustadz-ustadzah juga nanti akan melakukan satu evaluasi bagaimana agar kegiatan belajar pembelajaran di kelas atau di luar kelas atau hal yang lainnya nanti butuh peningkatan, demikian. Ya, santai saja lah. Ustadz Narto akan menyampaikan dulu beberapa hal yang ini tentu untuk semuanya, untuk ayah dan bunda semuanya juga. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa kegiatan penilaian akhir sekolah ini alhamdulillah semua siswa bisa mengikuti. Dari jumlah 637 siswa SMP IT Nurul Islam, ada sebagian yang mengikuti itu dengan PJJ, ya, pembelajaran jarak jauh, atau evaluasinya mengikuti tesnya itu dengan jarak jauh, dan ada secara langsung tatap muka. Jumlah siswa kita sebagaimana tadi kami sampaikan 637, kelas 7 itu ada 266 siswa, kelas 8 itu ada 211 siswa, dan kelas 9 itu ada 200 siswa. Jadi totalnya 637. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa untuk penerimaan rapot nanti akan kami berikan melalui wali kelas itu secara online. Nah, tentu rapot yang kami berikan itu nanti karena berupa file, kami berikan satu persatu, tidak di-share-kan di grup ya. Nah, nanti silahkan itu dicermati nilai rapot tersebut, karena sesungguhnya nilai rapot itu adalah juga menggambarkan satu hasil yang dicapai oleh siswa selama kegiatan belajar mengajar, yang kalau kita melihat dari aspek, ya, itu lebih pada ke ranah kognitif atau mencerminkan kecerdasan intelektual question, demikian ya. Nah, itu kemudian itu yang nilai rapot yang sifatnya akademik. Ada juga nanti rapot yang kami berikan itu tidak hanya rapot yang sifatnya akademik formal di sekolah pagi, juga ada rapot yang ada dari pesantren, Bapak Ibu semuanya. Ya, di situ kegiatan-kegiatan pembelajaran yang ada di pesantren. Kemudian ada rapot lagi, yaitu rapot bina pribadi Islami. Nah, kegiatan bina pribadi Islami itu kegiatan yang berkelompok yang diampu oleh para ustadz dan ustadzah, para musyrif dan musyrifah, termasuk saya sendiri dan juga tentu Bapak Ibu guru semuanya, yang kelompoknya itu lebih kecil. Ini lebih menekankan pada pembinaan aspek karakter. Maka pada bina pribadi Islami itu lebih mewakili pada penilaian spiritual question. Ya, di kegiatan bina pribadi Islami setiap pekan itu dimutabaai bagaimana sholat duhanya, bagaimana sholat berjamaahnya, kemudian zikir maksuratnya apakah rutin apa tidak, kemudian sholat duhanya. Nah, itu jadi ada 3 rapot, 3 laporan yang nanti akan kami sampaikan. Meskipun nanti perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa rapot ini kami berikan dalam waktu yang berbeda, utamanya untuk penilaian rapot akademik, ya, sebagaimana surat yang sudah kami berikan, dan itu mengacu dari
surat edaran dari Dinas Pendidikan bahwa penerimaan rapot itu per tanggal 19 Desember. Berarti itu akan kami berikan besok secara file. Ya. Di situ belum tercantum tanda tangan kami sebagai kepala sekolah dan tentu Bapak Ibu semuanya. Nanti secara formalnya tentu nanti pada saat ada kesempatan untuk bertemu secara langsung. Namun bagi Bapak Ibu yang tentu mungkin membutuhkan, nanti bisa ya, mungkin datang ke sekolah, komunikasi dengan wali kelas, kapan ketemu, dan insya Allah di sekolah kita meskipun nanti itu memasuki masa libur sekolah, tetapi di sekolah tetap ada yang piket ya, di jam 8 sampai jam 12 itu ada yang piket di sekolah kami. Nah, Bapak Ibu semuanya, dalam kesempatan ini juga kami sampaikan utamanya untuk yang kelas 9 ya. Saya kira kita sudah mengetahui anak semuanya bahwa di kelas 9 ini nanti sudah tidak ada ujian nasional. Yang jelas itu yang ada adalah ujian sekolah. Nah, meskipun ujian sekolah, tentu kami berharap semangat kalian dalam belajar itu sebagaimana kalian juga mengikuti ujian nasional, karena ujian sekolah pun nanti juga berstandar nasional juga. Nah, maka harus bersungguh-sungguh di semua mata pelajaran. Jadi untuk ujian nasional itu akan diganti dengan asesmen nasional. Demikian ya. Nah, detailnya nanti akan Ustadz sampaikan kepada anak semuanya kelas 9 pada saat nanti masuk. Nah, untuk berikutnya bahwa kelas 8 ini, Bapak Ibu semuanya yang wali kelas 8, itu nanti akan mengikuti asesmen kompetensi minimum ya, atau disingkat AKM. Ya, nanti pelaksanaannya di bulan Maret. Nah, memang untuk pesertanya itu belum seluruhnya, masih hanya beberapa siswa, ya mungkin sekitar 40 sampai 50 siswa. Nah, cuma datanya itu nanti yang menunjuk adalah dari Dinas Pendidikan. Nah, poin daripada AKM itu ya sekilas kami sampaikan, Bapak Ibu dan anak-anak semuanya ya Ustadz banggakan, pada literasi membaca, literasi matematika atau numerasi ya. Nah, pada literasi membaca dan numerasi, kompetensi yang dinilaikan adalah mencakup keterampilan berpikir logis sistematis. Pertama itu ya, yang kedua keterampilan bernalar menggunakan konsep serta pengetahuan yang telah dipelajari. Yang ketiga keterampilan memilih serta mengolah informasi. Nah, terkait dengan AKM ini, apa yang bisa dilakukan ketika di rumah anak-anak semuanya? Yang pertama, yang tentu adalah hubungannya dengan literasi. Literasi itu di situ bisa cakupannya bisa membaca, kemudian bisa menulis, kemudian bisa menelaah informasi. Maka di rumah ini anak semuanya gunakan semuanya saja ya, kelas 7, 8 dan 9 gunakan untuk banyak membaca ya. Membaca tentu membaca yang memiliki nilai manfaat ya. Semuanya saja dibaca, hal-hal yang memperluas wawasan kalian, memperluas keilmuan kalian semuanya. Nah, berikutnya perlu kami ingatkan. Nah, perlu kami ingatkan ya, ini di akhir semester itu, bahwa tujuan dari pendidikan nasional itu yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah menjadikan manusia yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Nah, ini tentu juga berkorelasi dengan tujuan pendidikan Islam, ya, yaitu menjadikan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka poinnya anak-anak semuanya dan Bapak Ibu semuanya, bahwa rapot yang kami nanti diterimakan itu baru mewakili dari satu kompetensi yang dicapai, ya. Maka kalian dikatakan sudah berhasil itu apabila betul-betul anak-anak semuanya melaksanakan sesuai apa yang termaktub di dalam tujuan pendidikan itu. Maka kami pesankan kalian ketika di rumah ini, hal yang perlu kalian laksanakan adalah kebiasaan baik di pesantren, di asrama, itu harus juga kalian laksanakan, ya. Kebiasaan untuk melaksanakan sholat berjamaah, ya, itu juga harus menjadi kebiasaan di rumah. Terlebih kita sudah mengetahui keutamaannya, ya, sebagaimana disampaikan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ani bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaati tafdulu ala salatil fadhi bi 27 darajah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Abbas, ya, mohon maaf, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah lebih utama dibandingkan salat sendirian dengan 27 derajat. Nah, itu kebiasaan yang biasa dilaksanakan, silahkan itu dilaksanakan anak-anak semuanya. Kemudian kebiasaan kalian tilawah Al-Quran, pastikan itu juga dilaksanakan sebelum jamaah maghrib, setelah jamaah maghrib, setelah jamaah subuh. Nah, silahkan itu kebiasaan-kebiasaan baik yang harus kalian laksanakan. Dan perlu kami sampaikan anakku semuanya, yaitu dari BK ini mengingatkan, meskipun saat ini kalian di rumah, tapi tata tertib yang biasa dilaksanakan di sekolah dan di asrama itu tetap dilaksanakan, ya. Jadi jangan sampai melakukan satu pelanggaran-pelanggaran yang itu ujungnya justru akan merugikan kalian sendiri, ya. Tidak boleh ada yang merokok atau menggunakan handphone kemudian chattingan antara siswa putra dan siswa putri, atau ya intinya hal-hal yang tidak berguna lah, ya. Jangan sampai anak semuanya, ya. Nah, itu anak semuanya yang Ustadz pesankan pada kalian semuanya. Gunakan waktu-waktu kalian ketika bersama keluarga itu untuk hal-hal yang baik, menumbuhkan rasa cinta dalam keluarga, ya, saling tawasobil haqqi wa tawasobil sabr, mengingatkan dalam kebaikan, dalam kesabaran. Itu, dan untuk Bapak Ibu semuanya kami persilakan untuk dibimbing, didampingi putra-putrinya, diingatkan untuk senantiasa menjaga sholatnya, ibadahnya, dan juga menjaga akhlaknya. Semoga nanti anak-anak semuanya kita bisa bertemu kembali di sekolah kita yang tercinta ini, sebagaimana jadwal yang sudah kita agendakan di tanggal 8, 9, 10 Januari 2021. Demikian kata sambutan menjelang penerimaan rapot ini. Semoga banyak hal yang dapat Ustadz sampaikan mengandung nilai manfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.